Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbincang-bincang kepada Anda semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini kita semua mendengar kabar bahwa terdapat unggas-unggas banyak yang mati. Dan kemudian yang paling akhir kita mendengar ada 2 orang di Kamboja yang diduga meninggal karena penyakit flu burung. Mudah-mudahan Anda ingat bahwa Indonesia pernah terjangkit wabah flu burung. Bukan hanya penyakit flu burung saja, wabah KLB. Karena belum pernah sebelumnya ada penyakit flu burung tersebut. Penyakit flu burung Indonesia disebabkan oleh H5N1 strain Indonesia. Flu burung di Vietnam disebabkan oleh karena H5N1 strain Vietnam. Flu burung di Kamboja disebabkan oleh H5N1 strain Kamboja. Kalau memang itu flu burung. Ketika itu tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008. Indonesia berjuang mati-matian agar bisa menghentikan wabah flu burung yang mereka rencanakan Indonesia menjadi epicentrum di Kabanjahe di Tanah Karo sana. Ketika itu ada 8 pasien yang 7 meninggal dunia dan kemudian Lembaga Kesehatan Dunia menyatakan bahwa telah terjadi human-to-human transmission di Tanah Karo tersebut. Tetapi penentuan itu yang menentukan adalah epidemiolog. Dan kemudian CNN Internasional juga menyiarkan bahwa di Indonesia telah terjadi human-to-human transmission. Apa artinya itu? Artinya wabah yang sangat dahsyat terjadi di Indonesia. Bayangan saya sudah sangat mengerikan. Indonesia bisa diembargo atau dibatasin, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar dari Indonesia. Maka saya berjuang amat sangat. Saya tidak percaya kalau itu menular dari manusia ke manusia, karena pengalaman saya pribadi bersama-sama dengan aparat pemerintah, dan saya yakin bahwa flu burung tidak menular. Dan akhirnya kami teliti virus yang ada di Kabanjahe tersebut. Dan ternyata tidak ditemukan reseptor human to human. Sehingga legalah hati kami bahwa kami bisa melawan pernyataan dari Lembaga Kesehatan Dunia bahwa di Indonesia tidak terjadi human to human transmission. Even pasien yang meninggal karena flu burung sudah hampir 200 orang. Artinya apa? Penularan itu dibuat. Penularan itu dibikin oleh manusia. Bukan menular secara alami. Lembaga Kesehatan Dunia juga mengatakan bahwa pasien-pasien yang meninggal itu ada hubungannya dengan hewan-hewan yang meninggal di sekitarnya. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata tidak ada hubungan antara H5N1 di unggas atau di ayam dengan infeksi pada manusia. Karena virus yang ada di unggas atau di ayam itu tidak mempunyai reseptor terhadap manusia. Artinya pernyataan Lembaga Kesehatan Dunia itu tidak benar. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Maka jangan gampang-gampang untuk menerima sesuatu dari luar. Selalu harus diteliti, teliti dan teliti apa yang terjadi di negeri ini.
Negeri ini adalah negeri yang berisi 270 juta manusia. Jadi janganlah dengan hanya kabar-kabar kemudian diterapkan, kabar-kabar kemudian diterapkan. Kita sudah pengalaman di COVID. Dan awas sekarang flu burung nampaknya sudah ada di ambang pintu. Caranya untuk menghadirkan pandemi flu burung itu sudah terlihat dari sekarang. Awas, hati-hati. Dulu juga seperti itu. Pertama-tama ada unggas-unggas yang banyak sekali mati. Kemudian manusia terkena 1, 2. Dan kemudian Indonesia kena, Thailand kena, Vietnam kena. Strainnya berbeda-beda. Tidak seperti COVID. Dan flu burung H5N1 strain Indonesia adalah strain yang terkuat, strain yang terganas. Artinya apa? Artinya H5N1 strain Indonesia bila dibuat vaksin maka jauh lebih efektif dan efisien untuk umat manusia sedunia. Orang Indonesia tidak akan mempan diberikan vaksin yang dibuat dari strain Vietnam. Orang Indonesia tidak akan mempan diberikan vaksin dari yang strain Kamboja. Jadi kita harus ingat betul. Ya, kita harus siap-siap. Karena gejala-gejalanya bahwa pandemi flu burung akan hadir. Dan ini sangat dahsyat. Bukan seperti COVID. Kalau COVID seminggu 2 minggu baru meninggal. Tapi kalau flu burung sehari 2 hari langsung meninggal. Walaupun beda banget. Flu burung tidak menular. Dari manusia ke manusia. Dan dari hewan ke manusia. Artinya tidak bisa disebut sebagai pandemi. Kalau pada suatu saat itu kejadian itu kan dari tahun 2006. Sudah confirm dengan Lembaga Kesehatan Dunia, sudah confirm bahwa tidak ada penularan antar manusia, tidak ada penularan dari hewan ke manusia. Andaikan sekarang ini tahun 2023 atau 2024 nanti ada flu burung yang menular dari manusia ke manusia, artinya itu bukan mutasi alami. Bukan natural mutation, tapi itu adalah buatan manusia. Berarti direkayasa di laboratorium. Jahat sekali. Karena ini sangat ganas. Bahkan pada tahun 2007 saya menemukan bahwa ada hybrid atau perkawinan antara H5N1 strain Indonesia dikawinkan dengan flu babi. Flu babi tidak ganas tapi sangat menular. Flu burung sangat ganas tapi tidak menular. Itu dikawinkan. Jadi flu babinya di envelope-nya. Artinya apa? Virus itu menjadi sangat ganas dan sangat menular. Bisa membunuh ratusan juta umat manusia di dunia. Bayangkan itu. Saya sangat khawatir kalau nanti ada wabah flu burung, maka virus yang dihybrid tadi antara H5N1 dan H1N1 akan dikeluarkan. Kita semua tahu ada suatu laboratorium yang mempunyai perkawinan antara 2 virus itu, dan virus itu kita punya. Indonesia punya. Maka kalau sampai dinyatakan bahwa ada human to human transmission dan ada penularan, kita harus bisa dibuktikan secara virologis. Tidak secara epidemiologi. Epidemiologi bisa menyesatkan. Kalau diagnosa untuk menetapkan pandemi, untuk menetapkan wabah, harus dengan virologi. Maka dari sini saya himbau virolog, ayo kita bersatu
untuk menjadi garda dari bangsa dan negara ini. Mulai sekarang bersatulah virolog-virolog dari dokter-dokter hewan, virolog-virolog manusia, dan ahli-ahli virus yang ada di Indonesia sangat banyak dan pintar-pintar. Mari duduk bersama. Mari kita teliti. Kita mempunyai tabungan banyak virus flu burung yang dahulu. Kita punya perkawinan antara H5N1 dan H1N1. Kita harus bisa membuat vaksin kita sendiri. Andaikan terpaksa bahwa pandemi itu melanda, entah bagaimana caranya mereka memaksakan terjadi pandemi flu burung. Mau nggak mau kita harus siap. Apa yang harus Anda siapkan? Pemerintah harus siap. Satu, membuat monoklonal antibody secepatnya. Waktu itu saya sudah merintis, tapi kemudian batal karena saya kemudian tidak menjadi menteri lagi. Kedua, membuat vaksin dari H5N1, Indonesian strain, jangan strain yang lain. Karena strain yang lain tidak overprotective terhadap bangsa Indonesia. Jadi tidak ada negara manapun yang mempunyai pengalaman flu burung seperti Indonesia. Dan Indonesia berhasil menghentikan flu burung pada saat itu tanpa menggunakan vaksin, tapi menggunakan politik transparansi. Kita tidak mau dibohongin. Semuanya harus transparan. Waktunya semua harus transparan. Kalau semua transparan, COVID tidak akan seberat kemarin itu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini saya ceritakan agar membuat Anda tidak takut, tapi Anda tetap waspada. Jaga imunitas Anda. Jaga kebiasaan hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, dan cuci tangan. Perhatikan sekitarnya. Bila ada unggas-unggas yang mati tidak ketahuan penyebabnya, segera laporkan. Saya yakin Departemen Pertanian akan sudah siap dengan ini. Kalau ada hewan-hewan unggas yang mati dan tidak ketahuan, kadang-kadang ayam, kadang-kadang burung, nah itu segera temukan apakah ada H5N1 pada animal. Kalau ada ditemukan, maka cari apakah ada mutasi yang ada reseptornya. Saya kira mutasi tidak akan bisa terjadi dalam 10-20 tahun. Mutasi itu bisa terjadi bisa 100 tahun atau 200 tahun. Jadi kalau terjadi perubahan, bukan karena mutasi alami, tapi pasti karena rekayasa genetika yang dilakukan di dalam laboratorium. Apa itu semua artinya? Masyarakat tentu saja siap. Tentunya siap untuk meningkatkan imunitas pribadi dan merubah cara hidup yang bersih dan sehat. Sering cuci tangan dan pokoknya cara hidup yang sehat. Tidur cukup, olahraga cukup. Biasakanlah bersih. Dan awas kalau ada unggas-unggas yang mati di sekitar Anda, laporkan pada petugas. Jangan dipegang. Jangan disentuh. Dan itu semua mudah-mudahan nanti akan ada latihannya. Dan terutama untuk pemerintah saya himbau, tolong benar-benar kali ini pemerintah betul-betul bisa menjaga rakyatnya dari penularan. Apakah itu penularan dari luar ataukah dari mana. Dan mudah-mudahan medical intelligence sudah siap untuk menghadapi itu. Karena kalau memang itu menular dari manusia ke manusia, artinya itu dibikin, rekayasanya dibikin di laboratorium. Artinya itu bukan pandemik alami, tetapi kemungkinan besar adalah bioterorisme. Kalau bioterorisme harus dihadapi sangat berbeda dengan menghadapi pandemik biasa. Jadi tolong siap-siap Pak Menteri Kesehatan yang sudah mempunyai alat-alat
sequencing di seluruh wilayah Indonesia dan itu sangat bagus. Aktifkanlah alat-alat itu, waspadakanlah mereka, siapkan primer H5N1 yang ada di Indonesia, strain Indonesia. Siapkan primer itu dari sekarang dan kemudian siap-siaplah membuat monoklonal antibody dan vaksin dari virus flu burung H5N1 Indonesian strain. Jangan pakai strain yang dari luar. Itu usulan saya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.